Amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ya, saya senang kalau pada pagi hari ini bisa bertemu lagi dengan Bapak Ibu semua. Saya pikir ini semua karena anugerah daripada Tuhan semata-mata. Ini bukan karena kekuatan kita, tetapi karena anugerah Tuhan, di mana kita boleh dengan bebas beribadah, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Nah, saya mau bertanya, begitu saudara masuk kan tidak langsung ke gereja ini atau ke gedung ini, tapi langsung dari gerbang. Itu saudara lihat di sebelah, kalau ini sekarang berarti sebelah kiri saya. Ada apa di situ? Yang terpampang? Saya emang gak lihat, pokoknya cepat-cepat deh. Apalagi udah telat gitu ya. Nah kalau saudara perhatikan pasti akan melihat ada spanduk. Ya, yang terpampang ada? Ada tidak? Ada. Nah, begitu saudara lihat, apa yang spanduk itu apa yang saudara lihat? Siapa? Ya, lihat ada Ibu Sufai menit cantik gitu ya. Terus ada mungkin pendeta penginjil siapa begitu ya? Yang ganteng-ganteng karena semua pakai baju resmi, jas gitu ya. Saya juga nggak tahu tiba-tiba ada aja begitu ya, nggak izin dulu begitu ya. Sebenarnya harusnya izin ya, nggak boleh sembarangan ditempel. Ya, jadi begitu masuk pasti ada bermacam-macam saudara lihat atau pikirkan. Nah, tetapi yang saya mau katakan adalah saudara perhatikan di bagian atasnya itu ya. Di sana ya kira-kira ada tertulis ya bahwa tema gereja kita ya selama bulan September adalah apa? Saya udah nggak baca ya nggak apa-apa. Jadi saya mau kasih tahu, tema gereja kita adalah menikmati Allah dalam disiplin rohani. Itu yang akan kita bahas selama 4 minggu berturut-turut. Yaitu menikmati Allah dalam disiplin rohani. Jadi majelis menginginkan agar kita semua jemaat Hosana ini bisa menikmati kembali Allah dalam disiplin rohani. Karena apa? Karena mungkin ada orang yang ya ke gereja asal datang aja. Nanti kalau nggak diabsen sama Ibu Sufai terus dilawat lagi. Ya, jadi ke gereja itu udah ya hanya maaf ya setor muka. Daripada didatangin repot ke rumah. Ya udahlah datang. Dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya yang akan kita bahas pada pagi ini khususnya. Apakah kita masih menikmati Allah di dalam doa, di dalam kehidupan kita. Nah setelah yang menjadi pertanyaan adalah apa sih disiplin? Tadi saya katakan menikmati Allah dalam disiplin rohani. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan apa itu disiplin? Lalu saya lihat ke Google. Dikatakan bahwa disiplin adalah sikap taat dan patuh terhadap nilai-nilai atau aturan yang berlaku di lingkungan sekitar. Baik itu mungkin secara tertulis ataupun tidak tertulis. Lalu tidak saja sampai di situ, tetapi katanya harus ada kesediaan kita ini ya. Untuk apa? Menjalankan disiplin itu di sekitar lingkungan yang ada. Ya, tertulis atau tidak tertulis. Seperti contohnya saja ya. Nah, saudara, ada aturan kan? Kalau kita nyebrang boleh sembarangan tidak? Boleh sembarangan tidak? Tidak, aduh saya nanya ya. Nggak boleh. Nanti kalau kita tidak melanggar aturan sebagainya nanti bisa-bisa udah tewas begitu ya. Jadi ada aturan. Jadi aturannya kalau mau nyebrang itu harus di mana? Zebra cross. Tapi saya pikir-pikir sepanjang jalan pas itu ada zebra cross enggak ya? Ada enggak ya? Enggak ada kayaknya. Adanya itu BTC, jembatan.
Jadi saya kalau naik angkot, kalau naik apa, Pak, stop di jembatan BTC, bukan jembatan Ancol ya. Atau ke jembatan BTC. Maka saya kadang-kadang jujur sedih kalau melihat jemaat dengan mata kepala sendiri, kalau nggak dengan mata maksudnya. Kalau nggak melihat mah nggak apa-apa. Masih berani-beraninya di jalan yang begitu rame itu lari, nyebrang aja. Waduh, saya maaf ya, saya padahal ini belum tua sekali, tapi saya kayaknya udah takut kalau nyebrang sembarangan. Takut apa? Tiba-tiba nyelonong motor atau mobil. Jadi saya selalu cari ada zebra cross enggak. Itu kalau ada zebra cross juga di Indonesia mah, di Bandung tuh nggak tertib. Tetap aja. Padahal udah harusnya kalau udah ada zebra cross harusnya mobil motor dari jauh sudah mulai harusnya berhenti. Ya, ada orang nggak ada orang. Untuk orang itu jalan, nyebrang. Nah, saudara, itu baru hal yang kecil. Nyebrang harus di zebra cross atau kalau nggak ada jembatan. Udah nggak tertib. Belum lagi kalau Bapak Ibu naik motor atau mobil. Biasanya ada apa itu? Rambu-rambu lalu lintas. Ada merah, ada hijau, ada kuning. Tetapi saudara nggak tahu mau kemana itu ya. Kayaknya itu dikejar-kejar sama waktu. Jadi kalau nggak ada polisi, bablas aja. Langsung nyelonong. Maka kenapa saudara perhatikan. Di tikungan-tikungan. Sekarang itu banyak polisi-polisi. Patung yang menyerupai polisi. Karena kalau dari kejauhan itu mirip Pak Polisi. Kalau udah deketan, kuningan patung nyok itu masih berterabas aja. Ya, nah ini manusia tuh aneh. Diberikan peraturan supaya tertib, supaya taat. Tapi apa? Ya, melanggar. Tidak mentaati peraturan atau tidak disiplin. Nah, ternyata saudara, memang ada seorang yang bernama Victor Raymond Etnan, ya. Dia seorang pendeta, seorang penulis. Dia mengatakan bahwa zaman sekarang ini adalah zaman yang tidak mengenal disiplin. Zaman ini adalah zaman yang tidak mengenal disiplin. Disiplin katanya sudah hilang, tidak berbekas. Semua pelaturan dilanggar. Ternyata saudara, yang lebih ngeri lagi adalah banyak orang-orang yang saat ini juga tidak mengenal akan disiplin rohani. Ya, kalau yang tadi mungkin bersifat umum. Tetapi saudara, banyak orang yang hidupnya tidak disiplin lagi secara rohani. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa sih yang dimaksud dengan disiplin rohani? Disiplin rohani adalah serangkaian praktek. Praktik atau kegiatan yang dilakukan secara sadar dan teratur untuk menumbuhkan dan memperkuat kehidupan rohani seseorang. Ya, membangun hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan serta mengembangkan katanya karakter dan perilaku yang mencerminkan Kristus. Ya, jadi disiplin rohani itulah serangkaian praktik kegiatan. Ya, yang secara sadar itu kita harus lakukan. Karena semuanya itu ada satu tujuan. Agar iman kita, ya, pengiringan kita, kehidupan kita ini boleh semakin kuat. Bahkan semakin dibentuk boleh mencerminkan akan Kristus. Saudara, ada banyak contoh ternyata. Bentuk-bentuk macam disiplin rohani. Yang pertama doa, beribadah, saat teduh, ya, dalamnya itu baca firman Tuhan, bersaksi dan berpuasa. Nah, itu yang akan dibahas selama bulan September. Nah, tetapi pada pagi hari ini, saudara-saudara, kita akan belajar tentang salah satu disiplin, yaitu disiplin rohani tentang doa. Tadi lagu yang baru dinyanyikan dikarang oleh seorang yang tunanetra sebenarnya. Tidak punya pengetahuan yang tinggi, tapi dia bisa menulis,
bisa menerawang. Dan dia mengatakan bahwa indahlah saat berdoa. Segala beban berat, segala masalah dibawa kepada Tuhan. Tuhan memberikan satu kelegaan, kelepasan. Ini lagu yang sering dinyanyikan waktu saya kuliah di saat. Saya senang sekali dengan lagu ini. Di saat kita lemah, di saat kita mungkin mengalami kesulitan dan sebagainya. Apakah kita masih bisa menikmati Allah di dalam doa? Atau boro-boro pusing dengan masalah, dengan kehidupan. Wah, gak mungkinlah bisa menikmati Allah dalam doa. Padahal syair lagu tadi begitu indah. Yang bisa mengugah, menyentuh di dalam kehidupan kita. Nah, maka pagi hari ini kita akan sama-sama belajar menikmati Allah dalam doa. Sekalipun dalam keadaan susah, sekalipun dalam keadaan yang tidak mudah. Untuk itu mari kita akan membuka Mazmur nomor 3. Mazmur nomor 3. Setelah mendapatkannya, mari kita akan membaca secara bergiliran. Saya ayat pertama, Bapak Ibu Saudara ayat kedua. Ya, saya harap remaja yang hari ini juga bergabung bisa membuka Alkitab kita. Mazmur nomor 3. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Nya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur 3 yang telah kita baca adalah merupakan doa permohonan. Dan sekaligus pemeliharaan Tuhan ketika Raja Daud lari dari pemberontakan anaknya yang bernama Absalom. Yang menjadi pertanyaan, mengapa Raja Daud, seorang raja, sampai lari dari Absalom anaknya? Saudara dapat melihat latar belakangnya. Itu di dalam 2 Samuel pasal 15 dan sampai 17. Saudara, pada waktu itu Raja Daud mendengar bahwa orang-orang Israel hatinya telah condong kepada Absalom anaknya. Di mana saudara pada waktu Absalom ingin sekali menjadi raja. Ya, dia ingin sekali mengambil alih jabatan papahnya itu, Raja Daud sebagai raja itu. Ingin dia mengambil alih. Nah saudara, bagaimana caranya untuk melakukan kudeta itu? Nah ternyata saudara, apa yang dilakukan oleh Absalom anaknya untuk menarik orang-orang Israel bisa simpati kepada dia. Dan akhirnya mengangkat dia sebagai hakim, mengangkat dia sebagai raja. Saudara, dikatakan di dalam 2 Samuel pasal 15 dan sampai pasal 17. Di sana dikatakan Absalom ingin menjadi raja dan untuk menarik simpati, untuk mencuri hati orang Israel. Dikatakan tiap pagi dia berdiri. Dia berdiri di tepi jalan. Lalu menjumpai orang-orang yang akan menghadap Raja Daud. Ya, untuk diadili perkaranya. Saudara, Absalom menarik hati orang-orang dengan cara dia mengulurkan tangannya.
Bukan saja mengulurkan tangannya, tetapi dia memegang orang itu sambil mungkin tepuk-tepuk pundaknya. Dan tidak saja sampai di situ dikatakan ia menciumnya dan berkata, ya waktu mencium dia berkata, lihat perkaramu itu baik dan benar, tetapi dari pihak raja tega-teganya, ya tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau. Sekiranya aku, ya maksudnya Absalom, diangkat menjadi hakim, maka katanya setiap orang yang mempunyai masalah, yang mempunyai pertikaian hukum, boleh datang kepadaku. Dan aku katanya akan menyelesaikan perkaranya itu dengan adil. Wah, begitu indah kata-kata yang disampaikan kepada setiap orang yang pada waktu itu mau datang kepada Raja Daud untuk membawa segala persoalan untuk diadili dan sebagainya. Tetapi saudara, sayang sekali di balik perkataannya itu, di balik boleh dikatakan begitu memperhatikan orang dengan menyentuh, mencium dan sebagainya, sebenarnya dia itu sedang berkampanye. Ya, sedang berkampanye apa? Untuk boleh dikatakan jabatannya sebagai raja boleh jatuh kepada Absalom atau boleh langsung diambil alih. Karena apakah dia benar-benar sangat-sangat berambisi naik tahta menjadi raja. Bahkan dikatakan setelah 4 tahun Absalom meminta untuk pergi ke Hebron. Saudara, ternyata di sana juga dia mengadakan persekongkolan, mengadakan persepakatan gelap dengan orang yang dekat dengan ayahnya, ya, yaitu namanya adalah Ahitofel. Dia mendekati Ahitofel. Dia seorang penasehat Daud. Saudara, untuk mencari dekingannya supaya dia juga pro kepada Absalom. Maka dia mendekati dengan mungkin merayu. Kalau aku mungkin jadi raja, engkau mungkin akan mungkin dapat gaji yang lebih dari anggota DPR, begitu ya, dan lain sebagainya. Pokoknya, wah ngolok sedemikian rupa. Saudara, maka tidak heran dikatakan ya, kalau saudara baca dengan teliti, banyak rakyat yang akhirnya memihak Absalom. Dan berita itu ternyata sampai kepada Raja Daud, sampai kepada ayahnya bahwa anaknya itu sedang mengadakan, boleh dikatakan kudeta, mau menurunkan ayahnya, mau menurunkan Daud. Saudara, sampai ke telinganya. Saudara, apa yang dilakukan oleh Daud? Saya rasa pada waktu Daud bisa sebagai seorang ayah memenjarakan, mungkin menangkap anaknya itu yang boleh dikatakan kurang ajar. Tetapi saudara, Daud memilih lari, ya, memilih lari dari Absalom. Tidak lain untuk menghindar dari Absalom, ya. Dia udah lebih baik menghindar daripada nanti Absalom tiba-tiba dia datang, tiba-tiba dia menyerang Yerusalem. Wah, akan terjadi kekacauan, keributan yang amat sangat. Oleh sebab itu ya sudah lebih baik saya lari saja ke tempat lain, karena takut-takut sewaktu-waktu Absalom itu mungkin dengan teman-temannya dan sebagainya datang menguasai Yerusalem, daripada mungkin malu-maluin. Saudara, tapi kalau kita lihat dalam situasi yang membahayakan, dalam situasi yang boleh dikatakan menekan, yang membuatnya boleh dikatakan dia menderita amat sangat. Karena apa? Karena anaknya ya memberontak pada ayah untuk menggulingkan ayahnya tidak jadi raja. Terus apa yang dilakukan Daud ketika ia lari dari Absalom? Apakah ketika dia lari dari Absalom lalu dia membangun kekuatan? Ya, membangun kekuatan. Mungkin minta bantuan dari orang-orang lain atau teman-teman dari Raja Daud untuk hayu
Kita sama-sama mungkin bergandengan tangan untuk menggagalkan akan segala rencana dari anaknya itu Absalom. Tetapi saudara, tidak demikian. Di dalam kesulitan yang amat sangat, di dalam kependeritaan yang amat sangat, di dalam yang ketidaknyamanan, saudara, justru Daud datang pada Tuhan. Maka di ayat yang kedua di sini katakan, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Saudara, benar-benar ketika dia mendapatkan kesulitan, dia datang kepada Tuhan dan mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan di dalam doa dengan suatu keyakinan bahwa Allah akan siap mendengar doa yang disampaikan oleh Raja Daud. Saudara, betapa saudara besarnya mara bahaya yang waktu itu dia alami. Sampai 3 kali dia mengatakan banyaknya lawanku. Tadi saya sudah baca. Banyaknya orang yang bangkit. Puluhan ribu orang katanya juga yang siap saudara untuk mengepungnya. Belum lagi ejekan-ejekan dari orang lain yang mengatakan bahwa sepertinya Allahmu itu tidak akan menjawab, tidak akan menolongmu, tidak akan mendengar apa yang kamu pohonkan kepada Tuhan. Saudara, dalam situasi yang boleh dikatakan mengenaskan itu, dengan beban yang amat berat, saudara, kita dapat lihat bagaimana Daud, seorang yang ternyata dia adalah orang yang menjaga akan disiplin rohani di dalam doa. Dia adalah seorang yang dekat kepada Tuhan. Di dalam menghadapi apa-apa dia tidak menyelesaikannya dengan usahanya sendiri. Tetapi dia justru datang kepada Tuhan. Daud datang kepada Tuhan. Dan kita lihat dari sini saudara, selain dia datang kepada Tuhan, dari sini kita juga dapat melihat bagaimana iman Daud kepada Tuhan tidak tergoyahkan oleh sindiran orang. Tetapi dia dengan tenang dan teguh, dia berdoa. Di ayat yang keempat, dalam doanya dia mengatakan begini, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan Engkau mengangkat kepalaku. Saudara perhatikan ya. Dia berdoa tetapi Engkau. Berarti dia mengutamakan, dia yakin tetapi Engkau, tetapi Tuhan. Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Ini pernyataan imannya, saudara, yang tidak dimulai dengan aku. Tetapi dia langsung mengatakan Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Dia tidak mengatakan aku sanggup. Tuhan bisa menyelesaikan persoalan saya dengan anak saya. Tidak. Tetapi saudara, dia mengatakan Tuhan, Engkau adalah yang melindungi aku. Pernyataan iman yang ada di dalam diri Daud. Aku dengan satu ungkapan, Engkau, tetapi Engkau. Saudara, waktu persiapan sampai di sini, seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita menghadapi masalah apapun, kadang-kadang kita mungkin tidak mencari Tuhan terlebih dahulu, atau mungkin kita tidak menomorsatukan, memfokus dahulu kepada Tuhan. Tetapi mungkin seringkali kita mengatakan, Tuhan, mungkin kita mengatakan, saya khawatir Tuhan. Saya saat ini sedang menghadapi permasalahan, pergumulan, dan lain sebagainya. Yang disebut saya dulu. Tuhannya di mana? Di belakang. Saya khawatir Tuhan. Saya sedang menghadapi masalah Tuhan. Tapi lain dengan Daud. Dia tahu Tuhan. Dia katakan tetapi Engkau. Nah seharusnya begitu juga kalau kita menghadapi masalah nih, menghadapi pergumulan. Kita langsung mengatakan Tuhan. Panggil dulu Tuhan. Saya khawatir.
Tuhan, saya sedang menghadapi masalah di dalam rumah tangga. Tuhan, saya sedang menghadapi mungkin sakit penyakit dan lain sebagainya. Panggil Tuhan. Tidak dilihat saya dulu, Tuhannya di belakang. Tapi seharusnya saudara, Tuhan. Tetapi engkau Tuhan adalah. Tetapi engkau adalah Tuhan yang sanggup bisa menolong saya dan sebagainya. Tuhan, engkau yang sanggup juga dapat menyelesaikan masalah dan sebagainya. Saudara, dari sini kita lihat bahwa Raja Daud, ya, dia mengatakan, dia tidak meragukan bahwa Allah akan menolongnya. Justru pemazmur menyadari bahwa Tuhan adalah perisai yang melindungi. Allah adalah pelindung. Allah adalah benteng yang menyelamatkan dari berbagai bahaya. Pemazmur juga sudah menyadari bahwa Allah sendiri adalah kemuliaannya. Artinya apa? Bahwa dia adalah yang dapat memulihkan kembali kehormatan yang telah dicemari karena penindasan, karena penghinaan. Dia tahu bahwa hanya Tuhan yang sanggup memulihkan dia. Dan memulihkan dari keadaan yang mungkin amat terpuruk kepada kemuliaan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keyakinan dan kepercayaan pemazmur kepada Allah dengan tegas dinyatakan pada kekayaan pengalaman hidupnya yang bersama di dalam doa. Sekalipun orang-orang di sekitarnya menghina, sekalipun orang-orang di sekitarnya menganggap pertolongan Tuhan tidak dapat dilihat, tidak akan. Tetapi sekalipun tidak dapat dilihat oleh lawan-lawan, justru Daud mengalami pertolongan Tuhan. Karena apa? Karena dia benar-benar secara pribadi, ya, memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dia mempunyai Dia merasakan kenikmatannya ketika dia mencurahkan isi hati pergumulannya kepada Tuhan. Orang-orang sekitar mungkin tidak tahu. Dan malah mengejek. Tuhan tidak akan menolong. Tetapi dia benar-benar merasakannya. Saudara, akhirnya dia tahu. Raja Daud, bahwa Tuhan itu akan menjawab. Menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Dia akan menjawab dari puncak gunung Sion. Karena pada waktu itu orang-orang mempunyai pemikiran bahwa Allah itu saudara tinggal di gunung yang tinggi. Dan Daud tahu bahwa Tuhan pasti menolong sekalipun mungkin dia berada jauh di bait Allah, berada di gunung yang amat tinggi. Nah, saudaraku, bahkan tidak saja sampai di situ, di dalam dia mengalami kesulitan yang amat sangat, boleh dikatakan seperti dikejar-kejar oleh anaknya sendiri. Mau dijatuhkan. Dia diturunkan dari tahta yang maha tinggi. Saudara, tetapi satu hal, dia tetap tenang. Dia tidak melakukan segala sesuatu dengan kehebatannya sendiri sebagai raja. Maka di ayat yang ke-6, dia mengatakan begini, aku memaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Nah, saudara, waktu bagian ini saya ingat bukan banyak sekali, ada beberapa jemaat yang mengatakan begini, aduh ibu tolong bantu doa. Kenapa? Saya udah beberapa malam tidak bisa sare. Sudah beberapa malam saya tidak bisa tidur. Kata saya, kenapa? Nah, kalau sudah mengatakan kenapa itu, sederet masalah disampaikan. Tetapi saudara, sangat indah. Raja Daud menghadapi masalah pergumulan dari anak sendiri, dari darah kandungnya sendiri. Tetapi dia bisa mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Bahkan di sini dikatakan dia bisa tidur dengan tenang. Bisa tidur dengan damai. Sebagai buktinya ketika dia bangun pagi, dia berada dalam kesegaran, kekuatan. Bahkan dia berada dalam
pemeliharaan Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini suatu keindahan. Maka kalau ada begitu ya, kalau mengalami kesulitan tentu tidak seperti Raja Daud. Mari kita belajar. Ya, datang kepada Tuhan. Katakan apa yang menjadi kesulitan, apa saja yang menjadi kekacauan, galauan saudara. Datang, serahkan kepada Tuhan. Dan dengan satu iman keyakinan, kalau Tuhan sudah menolong waktu-waktu yang lalu, dan kita juga harus yakin dengan iman bahwa Tuhan juga pasti akan menolong saat ini. Maka ada nyanyian yang sangat indah. Tanyakan kepada kita, waktu dia datang, apakah engkau, atau saat ini bertanya, apakah saudara masih mempunyai iman? Iman percaya kepada Tuhan. Atau saudara sudah kehilangan iman? Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Daud menyadari bahwa Tuhan itu dapat menolong. Meskipun dikatakan sebenarnya pemazmur itu tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepungnya. Namun kalau kita lihat dia tetap berdoa pada Tuhan dan memohon pertolongannya. Ya, maka di ayat yang ke-7 sini katakan, aku sebenarnya tidak takut kepada puluhan ribu orang. Dia nggak takut sebenarnya. Yang siap mengepung aku, dia tidak takut. Tetapi di ayat yang ke-8 dia katakan, bangkitlah Tuhan, penolongku, tolonglah aku, ya Allahku, yang engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang yang fasik. Lalu di ayat 9, Mazmur nomor 3 ini ditutup dengan dari Tuhan datang pertolongan. Bahkan bukan saja pertolonganku datang dari Tuhan, tapi dikatakan berkat-Mu atas umat-Mu itu akan datang kepada dia. Bahkan saya pikir bukan kepada dia saja, tetapi kepada kita semua. Kuncinya hanya satu. Apakah kita datang pada Tuhan? Mencurahkan segala isi pergumulan kepada Tuhan dengan satu keyakinan, dengan satu iman tentu. Dengan iman bahwa Tuhan itu sanggup menolong. Nah, setelah kita belajar tentang kisah ini, pelajaran apakah yang kita bisa ambil? Dari doa Daud di tengah-tengah mara bahaya, dia tetap bisa menikmati kehadiran Allah di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah boleh dikatakan kekacauan dalam rumah tangga. Dia tetap bisa menikmati akan kehadiran Allah. Itu saudara, yang pertama adalah kita dapat belajar dia datang kepada Tuhan dalam permohonan doa pribadi. Dia tidak ngajak siapa-siapa. Ya, tetapi dia datang saudara kepada Tuhan dalam permohonan doa pribadi. Karena apa? Karena memang setiap orang dia tahu, dan kita juga harus tahu bahwa kita diberikan hak istimewa oleh Tuhan sebagai anak-anaknya. Kapan saja boleh datang kepada Tuhan. Kalau saya ibaratkan, kalau kita punya anak, saya mau tanya, apakah anak kita kalau mau ngomong kepada kita ada jamnya enggak? Kalau ada itu orang tua gendeng. Ya, tetapi kita ingin sekali anak-anak kita ini mempunyai komunikasi yang baik. Kita ingin sekali anak-anak kita ini bisa ngobrol dengan kita. Jaranglah mungkin orang tua yang benar-benar orang tua ya, dalam arti nanti kalau kamu mau ngomong ya dengan saya jam pulang sekolah begitu ya, atau apa. Tidak, kadang-kadang kalau kita mau ngomong ya spontan gitu. Nah, maka dari sini kita lihat ya saudara, dia tahu kapan saja dia bisa datang kepada Tuhan. Karena itu juga adalah hak istimewa juga bagi kita. Kapan saja. Ya, kapan saja kita bisa datang kepada, bisa mencurahkan segala isi hati kepada dia. Tapi mungkin kalau ke orang, ya mungkin karena repot dan sebagainya, sorry nanti aja ya. Saya nih lagi
ngantor ada perlu, nanti aja. Tapi kalau ke Tuhan kapan saja. Mau pagi, mau siang, mau sore, kita bisa datang kepada Tuhan. Nah, saudara, apakah kita juga masih bisa berdoa di tengah-tengah mara bahaya, tengah-tengah kesulitan? Apakah kita juga masih bisa berseru kepada Tuhan? Ya, saya tidak tahu. Baru-baru ini kita dikagetkan ya dengan demo Kota Bandung, Jakarta, atau kota-kota tertentu. Apa yang saudara lakukan sebagai anak Tuhan? Itu saya sedih sekali. Saya sebagai hamba Tuhan, bukan gak boleh. Wah, banyak WA yang dikirim. Lalu WA-WA-nya itu bukan WA-WA yang menguatkan saya. Tapi Surabaya terjadi demo. Di Makassar terjadi demo dan sebagainya. Bahkan di Bandung saya tidak tahu. Ternyata juga ada demo dan sebagainya. Waduh, benar saudara. Akhirnya saya hanya, ya sudah, lihat aja begitu sepintas. Karena apa? Karena justru bukan menguatkan. Tapi mungkin maksudnya baik ya. Supaya kita berhati-hati, jangan jalan ke sana, jangan ke Jakarta, jangan kemana dan sebagainya. Tapi kalau mau jujur, itu kadang-kadang bisa melemahkan kita. Jadi kita takut. Makanya lebih baik kita ambil waktu berdoa. Kita datang kepada Tuhan, kita menyerahkan segala hal yang sedang terjadi di sekitar kita. Bahaya-bahaya itu yang tadi demo dan sebagainya. Itu yang harus kita lakukan. Dengan satu iman, Allah yang kita sembah itu berdaulat, yang sanggup menolong, yang sanggup juga menyelesaikan segala permasalahan. Lalu yang kedua, saudara, pelajaran yang dapat kita terima, itu datang pada Tuhan dengan iman, dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan itu sanggup bertindak menolong dalam persoalan apapun. Ayat yang ketiga, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Banyak orang, tapi dia dengan satu keyakinan, dengan satu iman, Tuhan tolonglah aku. Dari Tuhan datang pertolongan. Ternyata iman yang tidak mudah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu bagaimana kehidupan doa saudara saat ini. Apakah saudara masih menikmati Allah dalam doa atau sudah hambar? Jika saudara hambar, sudah tidak mau lagi berdoa, mari saya ngajak pagi hari ini mengevaluasi. Mengevaluasi. Kenapa sudah saudara tidak menikmati lagi kehadiran Allah di dalam doa? Karena mungkin saudara evaluasi, mungkin kekurangan waktu. Jadi waktu kita datang kepada Tuhan, kalau aja dalam kesulitan, kalau ada sulit, kesusahan. Atau kita datang kepada Tuhan hanya sekedar, Tuhan terima kasih kau sudah melindungi saya sepanjang malam. Dan hari ini saya akan bekerja, melakukan aktivitas, Tuhan tolong ini. Berat. Rutin kita lakukan. Atau mungkin karena kita terlalu sibuk, terburu-buru. Jadi tidak ada waktu lagi. Yang penting kita udah menyapa Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Ya sudah cukup. Atau mungkin ada di antara kita juga mengatakan, percuma. Berdoa juga tidak dijawab. Padahal Tuhan ada janji, marilah, mintalah, dan sebagainya. Tetapi kok Tuhan tidak menolong, untuk apa saya berdoa? Jadi ya udahlah. Lebih baik saya berdoalah 5 rakaat kan lumayan. Atau 5 rakaat. Pagi bangun tidur kan syecu, terima kasih Tuhan. Makan 3 kali jadi udah 4 rakaat. 1 kali yang terakhir 5 kali rakaat 5 itu kalau mau kita tidur. Sama dengan mereka. Padahal doa itu merupakan nafas kehidupan kita sebagai orang Kristen. Tuhan menginginkan kita ini terus bisa berkomunikasi. Tuhan ingin supaya kita ini bisa ngobrol dengan ya. Tuhan, kalau saudara membaca di dalam, mari kita lihat Ibrani. Ya, kita melihat Ibrani pasal yang keempat. Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-16. Dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri
tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Di sini kita dapat melihat ada satu undangan. Undangan yang agung, undangan yang mulia. Dikatakan, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri Tuhan. Menghampiri tahta. Ini merupakan satu undangan yang sangat indah. Tapi sayang sekali banyak orang Kristen menyia-nyiakan. Saudara, tidak ada cara lain untuk menikmati Allah dalam doa. Yaitu dengan cara mendisiplin rohani. Dengan disiplin rohani. Tidak ada cara lagi. Dengan kita harus disiplin terhadap diri. Mudah atau tidak? Tidak. Sebagai contoh, ada beberapa orang sudah tahu ya. Saya ini sekarang ada sedikit masalah di lutut dan pergelangan kaki. Lalu pergi ke dokter ortopedik. Kata dokter ortopedik mengatakan begini. Jadi besok saya harus menghadap dokter ortopedik. Beliau mengatakan begini. Ibu harus turun 10 kilo. 10 kilo? Lalu itu apa saya mungkin salah dengar atau mungkin benar-benar dokternya nakut-nakutin begitu ya? Karena beliau mengatakan saya kecewa terhadap ibu. Kenapa dicek kembali itu bukan turun malahan naik? Kata saya, dokter kapan ngomong ke saya? Ya, nah tetapi besok saya harus menghadap. Waduh, saya udah pikir-pikir diet apa ya? Disiplin apa ya? Supaya saya ini waktu menghadap ke dokter ini paling tidak lah jangan 10 kilo lah, 3 kilo lumayan kan? Dari 75 3 kilo kan lumayan, 72. Nah, saudara, akhirnya saya cari, tanya sini, tanya gimana supaya saya tuh sebenarnya dari dulu nggak mau diet, rugi bagi saya tuh kalau diet teh. Apalagi jemaat tuh begitu baik. Ada yang, Bu, mau syukuran. Biasanya saya tanya iseng kalau udah dekat. Masak apa? Cukyo. Wah. Terus, Bu, ini ulang tahun nih anak saya. Masak apa? Kesukaan ibu arsik. Waduh. Coba saudara kalau arsik, cukyok yang begitu-gitu, sate panggang. Bisa nggak makan tanpa nasi? Saya tanya. Oh bisa Bu, bisa. Tetapi kalau mau jujur nggak bisa. Nggak bisa. Harus sabakul. Ya, kan banyak bumbu dan sebagainya. Akhirnya saya cari tahu bagaimana. Oh katanya diet. Tengah hari ya makan. Malam hari. Terus ada lagi diet. Saya dapat dari Rini ya. Makannya sehari tetap 3 kali. Tapi nasinya harus 5 sendok. Aduh Gusti. Pagi 5 sendok. Siang 5 sendok. Sore 5 sendok. Aduh itu saudara, bener-bener saya mengalami bergumul aja. Untuk taat, untuk disiplin. Saudara, karena di hadapan saya itu arsik. Suruh makan 5 sendok. Aduh. Saudara, saya berusaha jujur saya harus ngaku ya. Nggak tahu besok gimana dokter, saya harap dokter besok murah hati. Saudara, saya sulit. Benar, apalagi musim September ini kan musim banyak kondangan ya. Ngasih sedikit rugi gitu ya. Maksudnya bukan rugi apa ya. Pokoknya aduh nggak kenyang. Tapi saya belajar. Saudara, jadi apa yang saya lakukan? Saya harus bertekad. Ya, begitu juga di dalam kehidupan kerohanian. Kalau kita mau bertumbuh, kalau kita mau mendisiplin di dalam doa, kita harus bertekad. Ya, tekad. Walaupun jatuh lagi tetapi lebih baik daripada tidak ada tekad sekalipun, benar nggak? Iya, kalau soal mau jatuh lagi, mau apa lagi itu soal kedua. Tetapi ada kerinduan bertekad. Ya, untuk saya mengurangi nasi begitu ya. Kalau itu di dalam jasmani. Nah begitu kita sebagai orang Kristen kita harus bertekad. Untuk mulai hari ini saya bertekad bangun pagi bukan cari HP. Kalau dulu nyanyian bangun pagi terus mandi ya.
Tidak lupa menggosok gigi. Sekarang mah enggak. Begitu bangun pagi kakarayapan, lampu masih gelap. Di mana HP-ku? Saya mau ngomong gini karena saya juga pernah begitu. Waduh, kesini gawat ini. Sudah tidak benar. Jadi bangun tidur bukan langsung berdoa kepada Tuhan, bersyukur atau baca Alkitab. Langsung cari HP, saudara. Karena saya dengan alasan, wah saya ingin tahu ada berita apa mungkin dari jemaat. Bisa ada yang MATIT begitu ya. Tapi saudara benar-benar kita harus bertekad. Ya. Jadi begitu bangun tidur, mari kita menyediakan waktu. Menikmati kebersamaan dengan Tuhan terlebih dahulu. Karena dia ingin disapa. Dia mengajak kita untuk berdoa. Kalau kita melihat ketika Tuhan Yesus di dalam dunia ini. Bukankah waktu pagi benar. Jadi mungkin subuh masih gelap. Saudara, Tuhan Yesus pergi ke satu tempat. Dia bersekutu. Menikmati kebersamaan. Menikmati dengan Bapa di dalam doa. Sehingga murid-muridnya sudah tahu. Wah, kalau Tuhan Yesus dicari nggak ada. Oh, Tuhan Yesus pasti sedang ada di sana. Dia sedang berdoa. Pagi-pagi benar. Saya tidak tahu apa pagi-pagi benar yang saudara lakukan. Ayo kita bertekad. Yang sudah kehilangan kenikmatan di dalam berdoa. Yang sudah tidak ada, ya doa nggak doa, ya sama-sama aja doa begitu ya. Ayo mari. Maka saudara, doa itu bukan hanya sekedar kita ngomong, mengalami pergumulan, masalah kita datang kepada Tuhan. Tidak, tetapi kalau kita lagi senang, lagi sukacita, kita berdoa kepada Tuhan. Bukan untuk diri sendiri. Tapi mari kita mulai berdoa untuk bangsa dan negara. Mulai berdoa untuk gereja di mana saudara beribadah. Mulai berdoa mungkin untuk saudara yang mungkin belum percaya. Buat pokok-pokok doa. Saya punya kebiasaan. Saya dari Senin saya tahu saya harus doa siapa. Hari Selasa saya tahu saya harus doa siapa. Hari ketiga itu. Jadi supaya saya tidak berdoa melulu untuk diri sendiri, untuk keluarga. Atau kalau saudara ternyata nggak bisa disiplin berdoa selalu untuk diri sendiri. Tiap hari Rabu di sini ada persekutuan doa. Di mana kita belajar mendoakan orang lain. Belajar mendoakan untuk bangsa dan negara. Belajar mendoakan orang yang menghadapi permasalahan dan pergumulan. Kita berdoa. Jadi perlu saudara tekad. Tapi tekad saja kalau tidak dibarengi dengan disiplin. Disiplin itu kan berarti apa? Disiplin itu sama dengan arti itu latihan. Tidak disertai dengan latihan, tidak disertai dengan disiplin. Nol ada. Maka perlu disiplin. Tekad, saya tekad ada. Tiap hari saya bangun pagi makan 5 sendok ya. Siang 5 sendok. Sore 5 sendok. Tekad mah ada. Tapi kalau tidak disiplin, tidak dibarengkan dengan kita, ayo belajar, melatih. Maka akan menerima hasilnya. Nah, dalam kamus orang Kristen tidak ada istilah terlambat. Kalau kehidupan doa saudara sudah tidak ada lagi. Disiplin doa tidak ada lagi di dalam kehidupan kita. Mari kita mulai besok bertekad di hadapan. Saya akan menutup dengan seorang tokoh yang bernama Martin Luther. Beliau mengatakan begini tentang doa ya. Martin Luther berbicara tentang doa. Pekerjaan seorang penjahit ialah seorang penjahit apa? Membuat pakaian, ya. Pekerjaan seorang tukang sepatu katanya membuat sepatu. Tetapi pekerjaan seorang Kristen ialah berdoa. Ya, berdoa. Ya, jadi pekerjaan seorang Kristen ialah berdoa. Kalau saudara rindu untuk menikmati Allah dalam doa, mari mulai hari ini kita bertekad dibarengi dengan latihan dan tentu kita minta Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita untuk memimpin, mengingatkan, menuntun untuk kita boleh menikmati dengan Tuhan di dalam doa. Indahlah saat berdoa. Kita nyanyi, boleh kan satu lagu ya? Ini sedikit panjang, gak apa-apa ya? Kali-kali saya khotbahnya panjang. Kita nyanyi satu lagu tadi, dua berapa ya?
Indahlah satu sambil menghayati lagu ini. 287 ya. Kita nyanyikan lagu ini sambil kita menghayati indahnya saat berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami sekali lagi. Kau juga mengetahui keadaan kami saat ini khususnya di dalam disiplin berdoa. Apakah kami yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan masih menyisihkan atau menyediakan waktu bersama-sama Tuhan di dalam doa? Kalau mungkin karena kesibukan, karena mungkin alasan Tuhan tidak menjawab apa yang kami sampaikan dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan tolong bahwa betapa pentingnya kami sebagai anak-anak Tuhan untuk terus berdoa. Karena ini merupakan keinginan, kerinduan Tuhan untuk tetap berkomunikasi dengan Engkau sebagai Bapa. Itu Bapa tolong berikanlah kepada kami tekad, berikanlah kepada kami kedisiplinan untuk kami juga boleh bertumbuh di dalam hal berdoa. Dengar doa kami yang kami pohonkan di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Di